Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kami mengucapkan selamat hari Minggu dan salam jumpa kembali di dalam program Khotbah Minggu Sunday Blessing. Bersama saya Billy Elia yang seperti biasa akan menyampaikan khotbah kebenaran firman Tuhan. Dengan harapan kita sekalian orang percaya boleh bertumbuh dalam iman, pengharapan dan kasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus dimanapun saudara berada. Di kesempatan hari Minggu yang penuh dengan sukacita ini di tanggal 26 Juli tahun 2026, kebenaran firman Tuhan atau khotbah firman Tuhan akan mengangkat judul Duka Cita Menurut Kehendak Allah. Nas firman Tuhan terambil dari 2 Korintus pasalnya yang ke-7, ayat 9 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Namun sekarang aku bersukacita, bukan karena kamu telah berduka cita, melainkan karena duka citamu membuat kamu bertobat. Sebab duka citamu itu adalah menurut kehendak Allah, sehingga kamu sedikit pun tidak dirugikan oleh karena kami. Sebab duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan, dan yang tidak akan disesalkan, tetapi duka cita yang dari dunia ini menghasilkan kematian. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita sama-sama merenungkan kebenaran firman yang sudah sama-sama kita baca, mari kita mau terlebih dahulu merendahkan hati untuk berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, saat ini kami datang di hari Minggu yang penuh sukacita ini bersama-sama ke hadapan-Mu. Kami mau mendengarkan isi hati-Mu, kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan, yang berbicara kiranya boleh menegur, mendidik, mengajar kami sesuai dengan terang firman-Mu Tuhan. Berbicaralah ya Allah Roh Kudus, kami siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kebenaran firman Tuhan kali ini berbicara mengenai duka cita menurut kehendak Allah. Apa yang saya mau bicarakan di sini berkenaan dengan dosa. Saya percaya bahwa setiap kita yang hidup di dunia ini, yang masih diam di dalam daging ini, masih memiliki potensi setiap saat, setiap waktu, setiap hari untuk menjadi hilaf dan jatuh ke dalam yang namanya pelanggaran dosa. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita hidup di zaman yang seringkali menghindari rasa tidak nyaman. Hari ini di gereja atau dalam ibadah, kita banyak kali lebih sering mendengarkan kata Tuhan mengasihi Anda, Tuhan memberkati Anda, Tuhan punya rencana indah atas hidup Anda. Semuanya baik, semuanya benar. Tetapi Alkitab juga mengajarkan bahwa ada saatnya Tuhan membuat hati kita berduka cita. Bukan untuk menghancurkan, melainkan untuk menyelamatkan. Namun ironisnya banyak orang menganggap setiap rasa bersalah itu dari iblis. Padahal saudara tahu, kadang rasa bersalah, duka dalam hati itu justru pekerjaan Roh Kudus. Saudara, Bapak Ibu tentu pernah datang ke dokter. Ya, kebanyakan kita ke dokter adalah untuk berobat ya. Jadi ketika kita datang ke dokter dan dokter mulai mengecek penyakit kita, ia akan berkata, Anda sakit karena ini. Nah, karena ia berkata kita sakit dan dia menjelaskan masalahnya, kita jadi tahu penyakitnya, bukan? Sehingga penyakitnya bisa diobati.
Coba kalau seandainya kita datang ke dokter dan dokternya tidak ngomong apa-apa, dia hanya bilang, oh nggak apa-apa. Padahal keadaan kita sekarat. Ia bukan sedang mengasihi pasiennya ya. Ia sedang membunuh pasiennya perlahan. Nah begitu juga dengan Roh Kudus. Roh Kudus akan menegur kita, membuat kita menangis, supaya kita insaf dan bertobat. Mari kita perhatikan terlebih dahulu apa itu makna kata duka cita yang digunakan di dalam ayat pembacaan kita. Sebab duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan. Apa itu duka cita? Ya, kata Yunaninya ialah lipe, yang artinya kesedihan yang mendalam. Ya, kesedihan yang mendalam. Namun memang ada dua macam duka cita, ya, yang Paulus bedakan di sini. Duka cita menurut dunia, dia katakan memang pada pembacaan kita tuh disebutkan ada duka cita menurut dunia dan duka cita menurut kehendak Allah. Duka cita menurut dunia ini tidak menghasilkan apa-apa, tidak membuat saudara bertobat, tetapi duka cita yang berasal dari Tuhan, yang diinisiasi oleh Roh Kudus, itu membuat kita datang kepada Tuhan. Banyak duka cita di dalam dunia ini, seperti saudara pernah gak berbuat dosa yang buruk, dosa yang memalukan, dan kemudian ketahuan. Saudara menyesal. Pernah? Maaf nih ya, saudara melakukan perselingkuhan. Saudara ketahuan, saudara menyesal. Ya. Kemudian saudara melakukan korupsi, saudara ketahuan, saudara menyesal. Duka cita karena reputasi rusak, karena gosip orang lain. Saudara menyesal, saudara sedih. Saudara dihukum, saudara sedih. Tetapi duka cita itu yang dari dunia ini tidak membuat saudara bertobat. Tidak membuat saudara berubah. Ada gak sih saudara yang berubah karena menyesali kesalahanmu? Karena apa? Karena fokusmu itu adalah dirimu sendiri. Contohnya di dalam Alkitab itu disebutkan ada seorang karakter yang bernama Yudas Iskariot. Ia ketika menjual Yesus demi 30 keping uang perak. Kemudian ia menyaksikan sendiri bagaimana Yesus disiksa dan bahkan mati di atas kayu salib. Dan ia beranggapan bahwa itu tidak sesuai perjanjian. Ia menyesal karena ia sudah menyerahkan gurunya sendiri. Dan karena penyesalan itu, karena fokusnya terhadap dirinya sendiri, apa yang terjadi? Ia berduka cita dan akhirnya dia mengakhiri hidupnya. Ia tidak kembali kepada Yesus. Ia tidak meminta ampun kepada Kristus. Itu duka cita menurut dunia. Bagaimana dengan duka cita menurut Allah? Berbeda. Berbeda walaupun sepertinya sama-sama berduka ya. Contoh di dalam Alkitab itu ketika Rasul Petrus menyangkal Yesus 3 kali. Itu sebelum dia dipenuhi Roh Kudus dan menjadi rasul yang dipakai luar biasa. Petrus adalah seseorang yang pemberani. Tapi kemudian Yesus membuktikan kepada dia bahwa sebelum ayam berkokok 3 kali, engkau sudah menyangkali aku. Sebelum ayam berkokok, engkau sudah menyangkali aku 3 kali. Itu intinya, bukan sebelum ayam berkokok 3 kali. Tapi sebelum ayam berkokok, engkau sudah menyangkali aku 3 kali. Dan Petrus betul-betul menyangkal Yesus. Ia kemudian menangis, tetapi dia menangis di tempat yang tepat. Ia datang kepada Yesus dan dia mengakui itu. Ini duka cita yang benar, saudaraku. Duka cita yang sejati itu adalah pekerjaan Roh Kudus, karena Yesus sudah mengatakannya. Di dalam Yohanes 16 ayat 8 ia berkata, kalau ia datang ini bukan ditujukan kepada manusia atau nabi yang kemudian akan datang, bukan. Kalau ia datang ini mengacu kepada seorang pribadi yang ilahi, yakni Roh Kudus. Karena konteks pembacaan ini tentang Roh Kudus, bukan tentang manusia atau bukan tentang seseorang yang akan datang kemudian.
Kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia. Perhatikan, Yesus tidak berkata Roh Kudus akan membuat orang tertawa seperti zaman sekarang. Kenapa orang di gereja zaman sekarang lebih pengen fokus tertawa oleh Roh Kudus atau holy laughter? Padahal peran Roh Kudus yang paling utama itu adalah menginsafkan orang akan dosa. Ia berkata Roh Kudus akan menginsafkan. Kata menginsafkan itu berarti menyatakan kesalahan, membuka dosa, membongkar hati. Pernah saudara setelah melakukan satu dosa yang buruk, dosa yang jahat, dan engkau tahu, pada saat itu engkau tidak ketahuan loh ya. Pada saat itu engkau tidak ketahuan. Engkau sudah melakukan satu dosa pelanggaran yang berat dan pada saat itu engkau tidak ketahuan. Tapi engkau merasakan duka cita dalam batinmu. Merasakan penginsafan dari Roh Kudus. Roh Kudus membongkar aibmu, membuka hatimu, dan menyatakan kesalahanmu. Sampai engkau tertunduk dan engkau menangis. Maka saya kasih tahu, inilah pekerjaan Roh Kudus dan syukurilah karena itu masih terjadi dalam hidup. Kalau dalam perjanjian lama, ya, Tuhan atau Roh Kudus masih belum secara pribadi bisa tinggal tetap dalam kehidupan manusia karena masih belum ada penebusan, ya. Jadi Tuhan banyak kali bekerja melalui nabinya. Tuhan memakai Nabi Nathan untuk menegur Raja Daud ketika ia melakukan kejahatan yang berat. Saudara lihat ya, Raja Daud itu kesalahannya tidak hanya selingkuh dengan istri orang. Ya, dia tidak cuma selingkuh, tidur dengan istri orang, tetapi juga menghamili istri orang. Dan ketika istri orang itu hamil, dia mencari jalan dengan liciknya. Nah, ini adalah contoh yang mengerikan dari orang yang punya otoritas ya. Dia punya kekuasaan, dia adalah seorang raja, dan dia menggunakan itu dengan kelicikannya. Dia berusaha menutupi fakta bahwa Batsheba itu hamil oleh karena dia. Jadi dia menggunakan cara kekuasaannya untuk memanggil pulang ya suaminya Batsheba, si Uria, supaya bisa pulang ke rumah, supaya bisa tidur sama istrinya. Dan seolah-olah kehamilan istrinya itu oleh karena Uria secara alamiah. Padahal dia merencanakan yang buruk. Dan di sini Uria tidak tidur dengan istrinya, tidak bersama istrinya, dan dia memilih untuk tinggal bersama dengan pasukan karena dia merasa tidak layak teman-teman yang lain bertempur di front line, di medan perang. Kok dia malah santai-santaian bersama dengan istrinya? Dia tidak mau seperti itu. Ini Uria orang baik sebenarnya, saudara. Tapi kemudian Daud tidak habis pikir, dia merencanakan lagi. Akhirnya dia tulis surat ya kepada ya panglima perangnya ya, untuk menyuruh menempatkan Uria di front line, di barisan paling depan. Dan dengan sengaja kalau musuh menyerang kalian mundur, agar Uria ini dibunuh. Saya mau katakan saudaraku, kesalahan Daud itu tidak sesederhana dia berselingkuh. Dia merencanakan pembunuhan. Dan orang seperti ini itu bisa kena pasal pembunuhan tingkat pertama, pembunuhan berencana. Itu bisa dihukum mati loh saudaraku. Jahat gak? Tetapi Tuhan mengasihi Daud dan dia memakai nabinya, Nabi Nathan, untuk menegur Daud. Saudara lihat ya, cara kerja Tuhan. Kalau dia ingin seseorang itu diselamatkan, dia akan mengutus orang untuk menginsafkan. Kalau hari ini ya Roh Kudus menginsafkan saudara, memberikan saudara teguran dalam batin saudara, supaya saudara bertobat dan saudara diselamatkan. Ya, keselamatan itu memang ketika kita menerima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat. Tapi siapa bilang hari-hari ini kita tidak bisa jatuh dalam dosa? Hari-hari ini kita tetap harus bertobat setiap hari. Saudaraku ya, harus bertobat setiap hari. Dan itu sebenarnya suatu kesadaran saja. Kita ini orang berdosa. Kita butuh kasih karunia Tuhan setiap hari. Perlu menyangkal diri, memikul salib setiap hari. Ketika Nabi Nathan datang kepada Daud, Daud akhirnya mendengarkan. Saya bersyukur ya,
dengan otoritas yang sebesar itu, Daud seorang raja yang seluar biasa itu, dia tidak arogan. Dia tidak lantas berkata kepada Nabi Nathan, "Lancang kau berkata seperti itu kepada aku." Seperti raja-raja lain yang ada di dalam sejarah Israel, saudaraku ya. Termasuk Raja Saul juga seperti itu. Dia merasa dirinya terlalu besar, dan ketika ada nabi Tuhan yang menegur dia malah menyerang nabi itu. Bahkan tidak sedikit dalam sejarah kerajaan Israel, nabi-nabi yang menegur raja itu akan ditangkap dan dibunuh. Karena apa? Karena tidak support, tidak mendukung, malah menyatakan kesalahan. Tapi di sini saya bersyukur Daud bertobat. Daud menangis, saudaraku. Dan dia mulai mengenakan kain kabung, dia merendahkan diri karena dia tahu dia bersalah di hadapan Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ketika engkau melakukan pelanggaran dan dosa di hadapan Tuhan, apakah engkau hatimu berkabung, apakah engkau hatimu menangis, dan apakah engkau literally betul-betul bertobat dan menangis di kaki Tuhan? Karena rohnya bekerja, atau engkau tetap mengeraskan hati? Sekali lagi saya menggunakan ilustrasi Petrus. Sesudah menyangkal Yesus di dalam Lukas 22 ayat 62, Petrus menangis dengan sedih. Tangisan itu bukan kehancuran, tetapi awal dari pemulihan. Ya. Dalam perjanjian lama ada yang namanya penduduk Niniwe di dalam Yunus pasal 3. Ketika Tuhan mengutus nabinya ke Niniwe, Yunus, dan mereka mendengarkan firman Tuhan, teguran, seruan untuk bertobat. Tuhan menyatakan dosa-dosa pelanggaran mereka. Apa yang dilakukan oleh bangsa Niniwe? Mereka ditegur oleh satu orang asing loh. Tapi bagaimana sikap mereka? Bukan mengarak orang asing ini dibunuh dan dibakar, tapi mereka malah memaklumkan untuk berkabung, perkabungan nasional. Mereka berpuasa, mereka bertobat. Dan apa yang terjadi dengan Niniwe? Tuhan mengampuni Niniwe. Setidaknya Tuhan mengundur kejatuhan Niniwe. Pertobatan itu selalu mendatangkan keselamatan, saudaraku. Jadi perhatikan di sini, Rasul Paulus menegaskan duka cita menghasilkan pertobatan. Artinya duka cita itu bukan tujuan. Pertobatanlah tujuannya. Banyak orang menangis ketika ibadah, tetapi minggu depan mengulangi lagi dosa yang sama. Itu bukan pertobatan. Itu hanya sugesti karena mendengarkan musik melankolis yang dimainkan di gereja. Itu hanya emosi yang dijamah. Itu tidak menyentuh hatimu, tidak membuat engkau datang dengan sungguh-sungguh bertobat. Karena dalam bahasa Yunani, metanoia, pertobatan itu berarti perubahan pikiran yang menghasilkan perubahan hidup. Jadi selidiki hatimu. Manusia ini seringkali berdosa dan tidak sadar dirinya sakit. Kalau Tuhan selalu membuat kita merasa nyaman, kita mungkin tidak akan pernah bertobat, saudaraku. Seperti alarm kebakaran ya. Alarm itu mengganggu, tetapi justru menyelamatkan. Demikian pula Roh Kudus. Kalau kita melakukan dosa, dosa kecil, dosa besar, apapun penilaian kita, dosa aja, ia seringkali mengganggu hati kita. Dengan tujuan apa? Supaya kita kembali kepada Kristus. Lalu bagaimana duka cita menurut dunia ini? Rasul Paulus berkata duka cita dunia menghasilkan maut. Apa maksudnya? Duka cita dunia menghasilkan kematian. Itu ada di dalam 2 Korintus 7 ayat 10 yang kita baca tadi ya. Seperti Raja Mesir ya, di zamannya Musa ketika mereka keluar dari tanah Mesir, Musa memimpin bangsa itu keluar dari perbudakan, dan Raja Mesir itu bernama Firaun. Firaun berkali-kali menyesal setelah mendapatkan peringatan atau melihat tulah hukuman dari Tuhan. Tapi apa yang terjadi? Walaupun ia berkali-kali menyesal, ia tetap mengeraskan hati. Ia tetap tidak berubah. Ia tetap tidak bertobat. Ia malah tetap berusaha untuk mengejar umat Tuhan dan tidak mau melepaskannya.
Akibatnya apa? Ya endingnya lah, finalnya. Kebanyakan dari tentara Mesir, entah termasuk Firaun, saya tidak tahu ceritanya ya. Semuanya mati tenggelam di dalam Laut Merah, Laut Teberau itu. Ditenggelamkan oleh Tuhan. Yudas menyesal. Tapi lihat endingnya, dia memilih bunuh diri. Dia menggantung diri, dan kemudian di ayat berapa kemudian dia mayatnya terjatuh dan isi perutnya terburai. Ini kematian yang mengerikan, saudaraku. Maka saudaraku, kalau diberikan kesempatan oleh Tuhan bertobat. Jangan lihat pada dirimu sendiri, tapi pandanglah Kristus. Duka cita dunia berpusat pada diri sendiri, tetapi duka cita Allah berpusat kepada Tuhan. Selalu mendorong saudara kembali kepada Tuhan. Pertanyaannya sekarang, mengapa banyak orang menolak penginsafan dari Roh Kudus? Karena manusia modern lebih suka pembenaran daripada pertobatan. Hari ini banyak orang berkata, yang penting kan Tuhan tahu isi hati saya. Padahal kan justru isi hati kita itu justru perlu diperbaharui. Ada pula yang berkata, semua orang juga berbuat dosa kok. Lah itu benar. Tapi bukan alasan engkau untuk terus-menerus hidup dalam dosa kan? Penginsafan justru adalah bukti Tuhan masih mengasihi kita. Ini bagian yang indah, saudaraku. Kalau hari ini hati kita masih terusik saat berbuat dosa, bersyukurlah. Itu berarti Roh Kudus masih bekerja. Yang mengerikan itu bukan ketika kita menangis karena dosa. Yang mengerikan itu adalah ketika kita bisa berdosa tanpa lagi merasa bersalah di dalam batin kita. Itu artinya hati nurani saudara sudah mulai tumpul. Mari, sebelum saya mengakhiri khotbah ini, saya mau kita mulai bertanya kepada diri kita masing-masing. Kapan terakhir kali saya sungguh menangis karena dosa saya? Bukan hanya karena akibatnya ya. Yang kedua, apakah saya lebih sedih ketika kehilangan uang daripada ketika kehilangan keintiman dengan Tuhan? Dan yang ketiga, apakah saya lebih takut dipermalukan manusia daripada melukai hati Allah? Saya mau kasih tahu saudaraku ya, dosa pelanggaran kita itu, kita baru memandang benar pertobatan itu, penginsafan itu ketika kita memandang diri kita bersalah terhadap Tuhan. Ada orang yang ketahuan berselingkuh, terus rumah tangganya terancam. Ketahuan ya, diancam cerai akhirnya. Karena dalam keadaan seperti ini, aduh, aku mau ketahuan, aku mau bertobat ini. Oh, yang seperti ini tidak akan bertobat, saudaraku. Nanti kalau sudah bilang, aku janji tidak akan selingkuh lagi, aku janji tidak akan ini itu lagi sama pasangannya. Tapi kemudian setelah masa sepi, setelah jeda beberapa waktu, kambuh lagi. Karena apa? Karena pertobatannya itu dari dunia ini semu. Hanya karena pengen mengamankan posisi doang. Bukan betul-betul karena ia merasa bersalah terhadap Tuhan. Saya mau kasih tahu, pertobatan yang sejati itu adalah ketika kita memandang dosa kita ini adalah kita bersalah terhadap Tuhan itu sendiri. Makanya di dalam perjanjian lama saya teringat dengan doa-doa orang benar. Doa-doa Daud salah satunya, hanya terhadap Engkau saja Tuhan aku bersalah. Hanya terhadap Engkau saja Tuhan aku berdosa. Ini adalah doa yang paling benar, saudaraku. Pertobatan yang paling benar. Mari Bapak Ibu Saudaraku, kalau ada di antara saudara yang saat ini melakukan dosa pelanggaran, tetapi engkau tidak kunjung insaf, saya percaya tidak kebetulan firman Tuhan ini berbicara bagi saudara, karena ini adalah kesempatan yang Tuhan berikan bagi saudara untuk bertobat dan kembali. Maka jangan mengeraskan hatimu. Jangan anggap ini hanya angin lalu. Tapi ini adalah suara Tuhan yang menegur engkau, bahkan mungkin untuk terakhir kalinya. Karena setelah ini akan ada penghukuman. Karena setelah ini akan ada pedang. Karena saya selalu melihat bahwa Tuhan akan mengutus nabinya sebelum pedangnya datang.
Maka sebelum ada penghukuman, sebelum ada kesakitan di depan sana, bertobatlah selagi masih ada kesempatan. Datanglah, bukan juga karena rasa takut terhadap pedang atau penghukuman, tapi datanglah karena engkau betul-betul merasa aku berdosa di hadapan Tuhan, aku bersalah di hadapan Tuhan, dan aku masih hidup dalam dosa favoritku ini terus-menerus. Tuhan, ampuni aku menyadarinya, aku mengakuinya di hadapan-Mu. Aku bersalah terhadap Engkau saja Tuhan, ampuni aku Yesus Tuhan. Dan aku ingin tidak lagi mengulangi dosa pelanggaran ini. Sebagaimana seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina datang kepada Yesus. Yesus tidak menghukum dia pada saat itu. Dia cuma menulis-nulis di lantai, sementara orang-orang mendesak supaya perempuan ini dilempari dengan batu sesuai dengan hukum Musa. Tetapi Yesus hanya menulis dan berkata, siapa yang merasa tidak berdosa di antara kalian, biarlah ia yang pertama kali melemparkan perempuan ini dengan batu. Setelah semua orang pergi, dan hanya tersisa Yesus dan perempuan ini, Yesusnya berkata, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah, tetapi ada kata di belakang yang Yesus katakan, dan jangan berbuat dosa lagi. Mari, kalau saudara mau bertobat, rindu bertobat, sungguh-sungguhlah bertobat. Dan jangan berbuat dosa lagi. Hidup dalam kekudusan, kemurnian, sangkali dirimu, pikul salibmu, sangkali dosa dan keinginan-keinginan di dalam batinmu. Ikut Yesus dengan sungguh-sungguh. Tuhan kiranya memberkati kebenaran firman-Nya, dan mari saya mau mengajak kita berdoa bersama-sama. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, saat ini kami bersyukur untuk kebenaran firman yang sudah sama-sama kami renungkan. Tuhan, kami mohon supaya firman Tuhan ini betul-betul boleh menginsapkan kami, boleh menyadarkan kami, boleh membawa kami kembali kepada persekutuan yang intim dengan Tuhan. Kami merana hidup di dunia ini terpisah dari Engkau Tuhan. Kami menderita Tuhan, kami butuh Engkau, karena kami menyadari kehadiran-Mu di dalam setiap batin kami, membawa damai sejahtera yang melampaui segala akal, yang melampaui segala alasan. Kami bersuka cita bahkan di tengah-tengah kedukaan, kami bersuka cita bahkan di tengah-tengah kekurangan dan aniaya, oleh karena Roh-Mu. Tetapi kalaupun kami hidup dalam kelimpahan di dunia ini, tetapi tanpa pribadi-Mu diam dalam batin kami, maka semua kelimpahan yang kami punya itu seperti sampah. Karena harta yang termulia yang sesungguhnya, yang harusnya kami miliki dalam hidup kami dan kami syukuri, adalah berjalan bersama dengan Yesus, berjalan bersama Roh Kudus di muka bumi ini, menuruti kehendak Tuhan, berjalan dalam rancangan yang mulia. Terima kasih Bapa, karena kasih setia-Mu, karena kebaikan-Mu. Terima kasih ketika kami jatuh, Engkau yang berinisiatif untuk menyadarkan kami, untuk menegur kami supaya kami diselamatkan. Karena kami ini egois Tuhan, kami hanya memikirkan diri kami sendiri. Kami tidak pernah memikirkan apa yang menjadi kesukaan-Mu Tuhan, apa yang menyukakan hati-Mu Tuhan. Dan saat kami jatuh, tetap Tuhan yang mencari kami. Tetap Tuhan yang rindu memulihkan kami. Ampuni kami Bapa. Dan biarlah setiap air mata yang keluar, setiap pengakuan yang keluar dari mulut kami bukanlah lip service yang cuma ingin menenangkan batin kami, tapi biarlah ini betul-betul satu ikrar janji kami di hadapan-Mu Tuhan, bahwa kami mau sungguh-sungguh mengikuti Engkau. Kami ini manusia berdosa yang membutuhkan kasih karunia-Mu setiap hari. Kami tidak mampu berjalan sendiri Tuhan tanpa anugerah-Mu. Ya Roh Kudus, pimpin setiap anak-anak-Mu, supaya kami boleh dimerdekakan, supaya kami boleh menerima kelegaan yang sejati, karena Engkaulah sahabat, Engkaulah istirahat kami. Kami merana di dunia ini, dan hanya di dalam Engkau kami merasakan tenang. Engkau kota perlindungan kami, Engkau kota benteng keselamatan kami. Kami mengasihi Engkau Tuhan, dan kami tahu Engkau terlebih dahulu mengasihi kami, dan rela mati bagi kami, menebus dosa kami dan menyelamatkan hidup kami.
Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur atas kebenaran firman-Mu. Biarlah kebenaran ini tinggal tetap dalam setiap batin kami. Menjadi suluh pelita, menjadi terang yang menuntut setiap langkah kami mengikuti Engkau Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Anda baru saja mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang kami percaya boleh menjadi dasar dan kekuatan di dalam setiap kehidupan saudara. Sampai bertemu di dalam renungan Sunday Blessing yang berikutnya. Kasih karunia di dalam Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Shalom.